membaca permulaan. Apa itu membaca permulaan? Nah, nanti itu jadi materi. Nah, kalau KI 4-nya, KD 4-nya mempraktekkan kegiatan persiapan membaca permulaan. Jadi ada praktek. Nah, ini kan baru ada KD-nya, belum bisa kita mengajar, belum ada IPK-nya. Indikator pencapaian kompetensi. Berarti guru harus menurunkan atau mengembangkan atau merumuskan IPK dari KD ini, KD 31 dan KD 41. Kalau mengajar di SD maksudnya gitu. Kalau mengajar di SD. Nah, Permen 37 ini memuat semuanya termasuk SMP dan SMA. Jadi kalau mau download silakan ketik ini. Permen 37. Nah, itu di internet nanti ada. Nah, itu. Jadi harus berdasar kepada itu. Jadi implementasi kurikulumnya ada pada KI dan KD. KI-nya ada 4, KI 1, 2, 3, dan 4. KD-nya juga ada 4. Tetapi KI 1 dan KI 2 itu tidak menggunakan pembelajaran langsung ya. Jadi tidak ada materinya. Yang ada KD 3 dan KD 4. Pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu yang esensial ya dari KBK. Nah, saudara nanti kan akan berhadapan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang terus dikembangkan, dimodifikasi. Jadi KBK ini juga menjadi dasar penyusunan kurikulum 2013. KBK ini juga menjadi dasar pengembangan kurikulum 2022 yang disebut dengan kurikulum prototip. Nanti berapa minggu berikutnya. Ya 2 minggu lagi ya kita coba. Karena kurikulum yang sekarang yang namanya prototip itu juga tetap berbasis KBK. Nah sekarang yang saya mau sampaikan adalah kelanjutan dari pengembangan kurikulum KBK, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya, atau disebut dengan KTSP. Nah, KTSP ini juga merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi 2004 ya. 2004. Jadi ada pengembangannya, basisnya tetap mengajar dengan mencapai kompetensi, tetapi ada perluasan. Ada perluasan, ya, ada perluasan. Ya, nanti kurikulum 2013 juga sama. KBK dengan perluasan. Kemudian kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka Belajar itu juga sama. Basisnya 2013 ya, tapi diperluas. Nah, tadi diperluas. Jadi konsepnya bertambah gitu maksudnya ya. Dari basis KBK kemudian berubah atau dikembangkan penyempurnaan menjadi KTSP. Ya, nanti coba kita bicarakan satu-satu tetap tentang
konsep kurikulum KTSP. Poin-poinnya aja mungkin yang tidak ada. Ya, pertama, KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa artinya KTSP? Apa artinya tingkat satuan? Artinya bahwa kurikulum pembelajaran itu diberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi tingkat satuan ini maksudnya adalah sekolah. Misalnya SMA berapa, SMA 21, SMA 70, SMP berapa itu. Nah, sekolah-sekolah itu boleh mengembangkan, menyusun, menambah ya kurikulumnya berdasarkan standar kurikulum yang dari pemerintah. Misalnya tadi itu ada peraturan menteri nomor 37, itu standarnya. Standarnya. Satuan pendidikan atau sekolah itu boleh mengembangkan atau menambah. Mengurangi yang tidak boleh. Jadi arti tingkat satuan, kurikulum tingkat satuan artinya ada kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk mengembangkan tambahan isi kurikulum, ya. Nah, jadi KTSP ini adalah merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004, yaitu kurikulum KBK tadi itu. Kurikulum KBK. Ada lagi yang masuk kayaknya. Nah, kurikulum 2004 itu lebih operasional. Maksudnya KTSP ini menjadi kurikulum yang operasional dari kurikulum 2004. Apa kurikulum 2004 yang kemarin kita bicarakan? Kurikulum berbasis kompetensi. Apa yang dikembangkan? Ya, dikembangkan dengan memperhatikan standar kompetensi, jadi SK, dan indikator kompetensi sebagai pedoman penilaian kelulusan. Jadi sebetulnya KTSP ini ya tetap berdasar kepada kurikulum berbasis kompetensi yang awal 2004, tetapi ada perluasan adalah kewenangan diberikan kepada sekolah untuk menambah muatan kurikulum, ya, tapi tidak boleh mengurangi. Jadi ada kewenangan sebagian dari sekolah. Nah, itu. Apa tujuan KTSP itu? KTSP itu ya, kurikulum tingkat pendidikan ya. Sebetulnya ini memandirikan dan memberdayakan pendidikan dengan memberi kewenangan pada lembaga pendidikan, kan tadi ya. Jadi KTSP itu ya ada kewenangan yang diberikan kepada sekolah. Mendorong sekolah dalam pengambilan keputusan secara partisipasi. Jadi dia boleh itu menilai ya bagaimana kurikulum yang bisa disesuaikan dengan keberadaan sekolahnya dan lingkungannya. Tujuan khususnya adalah ya untuk meningkatkan mutu. Ya, jadi meningkatnya mutu ya, artinya supaya sekolah itu menjadi bagus, siswa-siswanya, outputnya, alumninya. Nah, gitu. Nah, karena ada kewenangan dari sekolah, maka sekolah juga ikut melibatkan
masyarakat. Nah, ini awal mulanya muncul Dewan Pendidikan. Artinya sekolah sebagai lembaga pendidikan itu terkait dengan lingkungan, RT RW atau perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat di situ, lembaga pemerintah, desa, atau juga lembaga-lembaga keagamaan. Itu semua harus terlibat. Sehingga sekolah itu tidak asing di lingkungan. Orang tua juga ikut ya, mendorong atau juga memfasilitasi kalau punya uang atau menyumbang untuk kegiatan-kegiatan penyampaian hasil belajar di sekolah, terutama kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler gitu ya. Apakah terlibat secara fisik langsung atau bisa membantu dengan pikiran atau materi. Nah, itu kelebihan dari KTSP ya, melibatkan stakeholder semuanya. Nah, karena ini sudah lewat ya konsep ini, maka kita cukup mengenal saja apa itu si KTSP itu. Nah, landasannya nggak usah lah ya, karena ini kan sudah lewat. Nah, sebetulnya KTSP ini menganut beberapa prinsip untuk membangun pendidikan itu ya. Misalnya kompetensi itu berpusat pada potensi ya, berarti KBK masih kan ini ya. Kemudian disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik, juga kepentingan bangsa dan negara, suasananya seperti apa. Nah, ya, karena untuk memenuhi kebutuhan nasional atau bangsa dan negara, maka tentu sekolah itu atau kurikulumnya ya harus variatif, ya beragam. Tapi beragamnya jangan terlepas-lepas, harus tetap terpadu, ya membangun kompetensi itu. Juga selalu adaptasi terhadap perkembangan iptek. Menyeluruh artinya ya dari sisi siswa semua kompetensi dikembangkan. Dari sisi masyarakat ya masyarakat bisa memberi advice atau bantuan. Kesinambungan artinya bertahap ya. Jadi bisa terus menerus gitu, sehingga bisa menjadi pendidikan sepanjang hayat ya, sesuai dengan filsafat pendidikan yang dianut oleh Indonesia. Jadi pendidikan tidak berhenti ya. Nah, karena kita ada struktur pendidikan nasional dan pendidikan daerah, maka ini harus seimbang. Jadi memang sebetulnya KTSP ini sebetulnya membangun kesadaran pendidikan bagi semua gitu. Ini bagus dulu KTSP ini ya. Secara konseptual bagus. Tetapi secara implementasi ya kita nggak tahu ya kesulitannya ya. Gitu. Secara konsepsi sangat bagus. Jadi acuannya sudah menyeluruh ini, meningkatkan amal dan takwa, meningkatkan kecerdasan minat dan potensi, sesuaikan dengan tuntutan dunia kerja, ya, nilai agama, iptek, ya, sosial masyarakat. Ada juga loh gendernya ini, ya. Mempertimbangkan aspirasi gender gitu ya. Maksudnya perbandingan antara perempuan dan laki-laki, konsepnya, dan dinamika global. Secara konsepsi ini KTSP ini di masanya ya sangat menarik. Nah, jadi
Jadi sistematika KTSP itu dimulai dari tujuan pendidikan tingkat satuan. Jadi pertama, visi misi sekolahnya apa? Apa visi misi sekolahnya? Visinya apa? Misinya apa? Nah, visi misi yang inspirasi kepada struktur dan muatan kurikulumnya. Perlu belajar apa saja untuk mencapai visi misi. Misalnya ada SD misinya iman dan takwa misalnya. Nah, bagaimana cara dia untuk mencapai agar siswanya itu memiliki iman dan takwa? Nah, itu nanti masuk dalam muatan kurikulum. Kalau tidak ada di kurikulum nasional, kurang, berarti dia masuk dalam kurikulum muatan lokal tambahan. Boleh itu ya, KTSP. Nah, kalau sudah ketemu muatan kurikulumnya, kemudian bagaimana mendesain kalendernya ini? Bagaimana kalendernya didesain? Supaya semua bisa tercapai. Masih terlihat ya PPT-nya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Takut. Ya, nanti kalendernya bisa menghitung untuk mencapai semua muatan kurikulum itu cukup nggak, misalnya minggu efektif, libur dan sebagainya itu cukup nggak? Kalau tidak nanti dianalisis lagi mana yang urgens, ya, mana yang esensial. Kemudian pengaturan beban belajar. Nah, kalau kalender disusun bisa dihitung, berarti beban mengajarnya guru berapa jam seminggu dari semua bidang studi, siswa berapa jam belajar. Ya, jam di sekolah berapa? Terus belajar mandirinya berapa? Kan dia kan tidak mungkin nggak belajar mandiri kan di rumah. Kalau ada PR, ada tugas, ada apa, itu kan juga jam. Jadi dulu KTSP itu lengkap gitu ya. Kemudian tuntas. Kemudian yang kelima, dianggap berhasil kurikulum itu seperti apa? Nah, ini nanti di sini diukur dari sini. Nanti dibuat sini evaluasi ukurnya di sini. Jadi sistematikanya ini seperti ini konsepnya. 5. Masih ada lagi yang belum masuk. Jadi ya kesimpulannya memang konsep-konsep kurikulum itu semua baik di masanya ya. Mungkin di masa sekarang tidak ada kekurangan. Oh maaf, ternyata komponennya ada 10. Ya, ada 10. Yang keenam tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi apa standar kenaikan kelas, apa standar kelulusan. Kemudian ada penjurusan ya bagi sekolah-sekolah SMA umum misalnya itu atau kejuruan. Kemudian yang kedelapan itu ada tambahan pendidikan kecakapan hidup. Itu apa artinya itu ya? Jadi kalau tamat SD tidak bisa melanjutkan ke SMP ya, alumni SD itu bisa hidup meskipun dengan kemampuan yang standar. Maka di SD itu dikasih kurikulum tentang kecakapan hidup. Artinya supaya bisa hidup meskipun pendidikannya nggak tinggi. Supaya bisa hidup gimana? Bisa kerja, ya diberilah misalnya pelatihan. Misalnya ada pelajaran SD itu misalnya ada karena SD-nya di Muara Angke misalnya gitu ya, yang setiap bulan tertentu itu ada ikan yang banyak bahkan harganya turun, maka nanti ada pelatihan
membuat bakso ikan. Nah, pelatihan membuat bakso ikan itu adalah Bukanlah pendidikan berpikir sendiri. kecakapan hidup. Apa artinya? Kalau nanti dia tamat SD tidak bisa lanjut dan dia tinggal di daerah yang waktu-waktu tertentu ikannya itu banyak, tidak laku dijual, dia bisa mengembangkan menjadi bakso ikan. Jadi dia bisa produksi tuh di rumah bakso ikan. Tapi yang bagus produksinya, kemasannya, kemudian nanti bisa dijual ke supermarket kalau standarnya bagus. Atau kalau enggak di abang-abang sayur. Makanya itu bakso ikan itu kan ada dua kualitasnya.